Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya guys, Yudi Supodo. Kali ini kita akan belajar tentang PBB. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita hari ini berjalan lancar ya. Amin amin ya robbal alamin. Simak video ini sampai selesai ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. PBB ya, kompetensi yang diharapkan dari pelajaran ini adalah kita bisa menganalisis perpajakan di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan dapat menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah itu ya. Kemudian kita bahas tentang pengertian ya. Definisi pajak bumi dan bangunan itu ya, yaitu merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomis bagi seseorang ataupun badan. Nah, karena pajak bumi dan bangunan ini bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keberadaan objek bumi atau bangunan itu sendiri ya. Sekarang kita lanjut objek dan subjek pajak bumi dan bangunan. Nah, definisi dari objek pajak bumi dan bangunan ya sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib dipungut pajaknya. Nah, objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi satu, untuk buminya nih ya, sawah, 2 ladang, 3 kebun, 4 tanah, 5 pekarangan, 7 tambang. Nah, sekarang kita tahu kan bahwa objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan itu bukan hanya rumah yang tanah yang kita bukan hanya bumi yang ada kita tempati ya di dalam rumah itu ya, tapi ternyata ada sawah, ada ladang, ada kebun, ada tanah, ada pekarangan dan tambang. Oke, kemudian sedangkan untuk bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi ya rumah tinggal nih seperti rumah yang kita tempati saat ini, kemudian bangunan usaha. Bangunan usaha itu seperti pabrik ya, perkantoran, kios dan lain-lain ya. Ketiga, gedung bertingkat ya. Gedung bertingkat. Keempat, pusat perbelanjaan seperti mall ya, pasar dan lain-lain ya. Kemudian pagar mewah, pagar yang tidak biasa ya, pagar yang mempunyai nilai lebih dari mewah lah pokoknya ya, dan bermaterialistis material. Kemudian keenam, kolam renang ya. Ketujuh, jalan tol. Nah, sekarang kita tahu kan ada bangunan yang selain rumah yang ya, kita lihat sehari-hari ya, ternyata bangunan itu ada beberapa yang kena objek pajak ya. Definisi dari subjek pajak dan bangunan ya, subjeknya ya, subjeknya ini kan objeknya tadi, kan subjeknya adalah merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata dia memiliki hak atas bumi itu, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai ya bangunan tersebut serta merasakan manfaatnya. Oke, setelah kita mengetahui ya apa saja yang menjadi objek dari pajak bumi dan bangunan, ada juga ada tempat yang ada tanah dan bangunan itu yang bukan termasuk objek pajak ya. Ya, sebenarnya tidak setiap tanah dan bangunan yang ada itu dapat menjadi objek pajak. Ya. Ada beberapa juga yang tidak masuk ke dalam objek pajak bumi dan bangunan, yaitu dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Satu, dipergunakan untuk kepentingan umum nih, dia tidak memperoleh keuntungan. Contohnya di bidang sosial, ya seperti yayasan yang tidak oriented profit ya. Kemudian tempat ibadah seperti masjid, gereja dan lain-lain ya. Kesehatan seperti rumah sakit ya. Kemudian tempat kebudayaan, cagar budaya, pendidikan dan sekolah-sekolah. Kemudian sejarah, tempat-tempat sejarah. Kemudian yang nomor 2, dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna ya, seperti satu, hutan suaka alam ya, hutan lindung dan taman sosial. Dan yang ketiga, dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional ya, seperti kantor konsulat, kemudian kantor kedutaan. Nah, pajak bumi dan bangunan, pengenalan pajak bumi dan bangunan ini ada dasar hukumnya ya guys. Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terkait pajak bumi dan bangunan ya, yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan ya. Jadi ada kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan restribusi daerah yang menjelaskan
Satu, bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pungutan atas pajak bumi dan bangunan ya di sektor pedesaan dan perkotaan nih, PBB P2. Kemudian yang kedua adalah bahwa pemerintah pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan dan perkebunan, PBB P3. Oke, sekarang kita tahu ya bahwa pemerintah pusat juga punya aturan kepada sektor perhutanan, pertambangan dan perkebunan. Nah, dasar pengenaan atas pungutan pajak bumi dan bangunan PBB 1, sebagai dasar pengenaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan dapat disebut nilai jual ya, NJOP, dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Dasar pengenaan pungutan ini diterbitkan atau ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun setiap daerah memiliki nilai jual yang berbeda-beda. Nilai jual objek pajak itu berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu satu, mungkin ya, bahan yang digunakan berbeda-beda ya. Kemudian letaknya, rekayasanya, kondisi lingkungannya ya, pemanfaatan atau peruntukannya. Nah, cara menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan terdapat 3 tahap yang dilakukan ya dalam menghitung pajak bumi dan bangunan, yaitu satu, menetapkan nilai jual objek pajak. Nah, definisi dari nilai jual objek pajak itu sendiri merupakan besarnya harga atas objek baik bumi maupun bangunan, atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Nah, sebelum menghitung beberapa besarnya pajak bumi dan bangunan itu harus dibayarkan, maka langkah pertama harus mengetahui terlebih dulu harga dari tanah dan bangunan tersebut. Kedua, menentukan nilai jual kena pajak NJKP. Nah, nilai jual kena pajak merupakan suatu dasar dari penghitungan pajak bumi dan bangunan sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang terhutang. Berikut ini merupakan ketentuan presentasi dari nilai jual kena pajak ya NJKP yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201/KMK tahun 2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan. Nah, besarnya nilai objek pajak tidak kena pajak atau NJOPTKP itu sebagai berikut ya. 1. Nah, untuk perkebunan dikenakan tarif 40%, untuk pertambangan dikenakan tarif 40%, untuk kehutanan dikenakan tarif 40%. Ya. Kemudian sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dapat dilihat dari nilai jual objek pajak ya NJOP-nya, yaitu 40% jika dia lebih dari 1 miliar. Kemudian dikenakan tarif 20% jika nilainya kurang dari 1 miliar. Nah, kembali dengan mengacu pada uraian dari keputusan Menteri Keuangan tersebut, maka untuk menghitung nilai jual kena pajak NJKP adalah dengan mengalihkan presentasi dari nilai jual kena pajak NJKP tersebut dengan nilai jual objek pajak. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. NJKP nilai jual kena pajak sama dengan presentasi NJKP dikali NJOP. Ya, agak samar ya kalau ngelihat itunya ya teorinya, tapi nanti kalau sudah kita masuk ke soal mungkin akan lebih paham ya. Oke, kita coba menghitung pajak bumi dan bangunannya ya guys. Setelah kita mengetahui nilai jual objek pajak NJOP dan nilai jual kena pajak, maka dapat langsung kita menghitung pajak bumi dan bangunan ya dengan menggunakan rumus berikut ini ya. PBB sama dengan 0,5% kali NJKP. Nah, setelah kita mengetahui tadi NJKP-nya, maka kita langsung bisa mengalihkan 0,5% ya kali NJKP. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOPTKP adalah batas nilai objek
pajak yang tidak dikena pajak. Nah, ini untuk peraturan Menteri Keuangan nomor 67 garis miring PMK nomor 3 2011 itu besarannya adalah 24 juta ya. Ini adalah insentif pemerintah untuk objek pajak yang tidak kena pajak. Kemudian ada juga NJOPTKP ya, pada aturan Menteri Keuangan juga nomor 23 tahun 2014 bahwa besarannya sampai 10 sampai dengan 12 juta. Ini insentif dari pemerintah untuk nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Oke. Tarif PBB. Nah, tarif pajak bumi dan bangunan menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1994 pasal 5 yaitu sebesar 0,5%. Nah, tarif pajak bumi dan bangunan PBB untuk Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 kan terbaru ya, yaitu sebesar 0,3%. Ya, kembali kita masuk ke soal ya. Contoh soal ini ya. Contoh Pak Budi ini mempunyai tanahnya luas 700 meter persegi dengan harga jual 600 meter per meter ya, 600.000 per meter. Di atas tanah berdiri bangunan rumah seluasnya 600 meter persegi dan mempunyai nilai jualnya 700.000 per meter. Apabila ditetapkan nilai jualnya kena pajak sebesar 20% dan NJOPTK-nya daerah tersebut 24 juta, berapakah besarnya PBB yang ditanggung Pak Budi? Baik, kita mulai dulu ya. Kita langsung cari dulu nilai jual objek pajaknya ya. Ya, pertama Pak Budi ini mempunyai tanah 700 meter persegi ya, dengan harga jual 600.000 per meter, berarti 700.000 kali 600 meter. 700 meter persegi dikali 600.000 per meter, ketemunya 420 juta. Kemudian yang kedua, kita lihat Pak Budi juga mempunyai bangunan seluasnya 600 meter persegi dikali harga per meternya 700.000, maka dikalikan 600 meter persegi dikali 700.000 ketemunya 420 juta juga. Nah, total nilai jual objek pajak Pak Budi yang dia miliki sebesar 840 juta rupiah. Sekarang baru setelah kita mengetahui NJOP-nya, nah nilai jual kena pajaknya, NJKP-nya. NJKP-nya adalah 20% dikali NJOP dikurangi NJOPTK. Ya, 20% dikali 840 juta dikurangi 24 juta ya, karena NJP-nya ini 24 juta ya, menggunakan peraturan yang 24 juta. Nah, jumlahnya ketemunya 816 juta. Kemudian 20% setelah mengetahui nilai jual pajaknya, kita kalikan 20%. 20% kali 816 juta, ketemunya 163 juta 200.000. Nah, PBB terhutangnya sekarang ya. Nah, dikalikan tarifnya. Setelah kita mengetahui NJKP-nya, maka kita kalikan tarifnya 0,5% kali NJKP ya. NJKP 0,5% kali 163 juta 200.000, ketemunya 816.000. Seperti itu ya. Sebenarnya ini ada cara mudah ya. Ketika ada peraturan tarif 0,5% dan 20%, maka kita tinggal kalikan aja 20% dikali 5%, ketemunya 1 per 1000 ya, sehingga bisa langsung mengalihkan 816 juta ini dikali 1 per 1000 hingga ketemunya 816.000. Jadi kita menggunakan yang cepat ya, agak cepat. Contoh soal yang kedua, Pak Dodi mempunyai rumah luasnya 200 meter persegi dengan harga jual per meternya 500.000 ya. Di atas tanahnya terberdiri rumah ya, bangunan seluas 150 meter persegi dan mempunyai nilai jual 800.000 per meter. Dan di rumah itu juga ada taman ya, taman seluas 20 meter persegi dengan harga 300.000 per meter. Nah, apabila ditetapkan tadi pajaknya 0,5% NJK, nilai jualnya kena pajak sebesar 20% dan NJOPTK-nya di daerah tersebut adalah 12 juta. Berapakah besarnya PBB yang ditanggung Pak Dodi? Nah, kita cari dulu ya. Kita cari dulu
objek pajaknya. Objek pajaknya itu tanah ya. Pak Dodi punya tanah 200 meter persegi dikali harga jualnya 500.000 sehingga ketemu 100 juta. 200 meter persegi dikali 500.000 ketemu 100 juta. Kemudian yang kedua, Pak Dodi mempunyai bangunan juga 150 meter persegi dikali harga jualnya 800.000 per meter sehingga dikalikan ya 150 dikali 800.000 ketemunya 120 juta. Kemudian ada taman ya, taman seluas 20 meter persegi dikali 300.000 per meter sehingga ketemunya 6 juta. Nah, nilai totalnya setelah ditotal sebesar 226 juta. Sekarang kita cari nilai jual kena pajaknya ya, NJKP-nya. Nah, gampang aja ya. Ketika kita punya tahu tadi dengan cara cepat 20% dikali 0,5% ya, 1 per 1000, maka kita tinggal kalikan aja. Kemudian ya. Nah, tapi kita lihat dulu ya, kita lihat nilai jual kena pajaknya dulu. NJKP-nya adalah 20% dikali NJOP dikurangi NJOPTK ya. 20% dikali 226 dikali 226 ini dikurangi dengan tarifnya 12 juta tadi ya. Nah, ini tarifnya 12 juta ya. Sehingga ketemunya adalah 214 juta rupiah dibagi 1000. Ketemunya 200. 1000 ini dari mana ya? Tadi 25% dikali 20% ya, 1 per 1000, sehingga tinggal kalikan aja nih ya. Nilai jual kena pajaknya dikalikan dibagi 1000, jadi ketemunya 214.000, yaitu sebesar, maka nilai nilai jual kena pajaknya 214.000. Seperti itu ya guys. Mungkin agak membingungkan di awalnya, tapi kalau sering latihan ya, sering mencoba, mungkin akan lebih paham lagi cara mengerjakannya seperti apa ya. Semoga video ini bermanfaat ya, dan kita membantu dalam menghitung PBB ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.